الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة من أفضل الأيام والشهور والأعوام وفضل بتمام فضله الأعمال فيه على الأعمال في غيره من سائر الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض والشفاعة والمقام، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واعلموا أن الجنة أعدت لمن اتقوا الله فهي مصيره ومثواه، واعبدوا الله مخلصين له الدين ولا تتبعوا أهواءكم وأنفسكم والشياطين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari sama-sama terlebih dahulu kita panjatkan puja serta puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala begitu menyayangi kita semua, begitu banyak karunia nikmat dari Allah yang Allah anugerahkan kepada kita setiap saat. Semoga anugerah ini menjadi salah satu bukti sayangnya Allah kepada kita, bukan karena istidraj atau rasa benci terhadap kita. Dan semoga kita semuanya senantiasa ada dalam kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita ketahui bersama-sama bahwa ridhonya Allah ada pada ridho orang tua kita, dan itu terbukti di dalam firman Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan: wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian semua kepada Allah dan jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan berbaktilah kepada orang tua kalian. Dari ayat ini, ibadallah, Allah membarengkan kata-kata perintah ibadah dengan bakti kepada orang tua. Ini menunjukkan ada sebuah talazum wal irtibat, ada ikatan. Maksud ada ikatan itu apa? Artinya tidak akan benar ibadah kita tanpa birrul walidain. Seperti birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita, tidak akan pernah benar tanpa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu besar dan begitu mulianya berbakti kepada kedua orang tua ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan bakti kita terhadap orang tua dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga begitu jelas kalau ada orang yang musyrik atau orang itu kafir, orang itu tidak beriman kepada Allah, namun baktinya begitu luar biasa kepada orang tuanya, maka bakti itu tidak ada apa-apanya di hari kiamat nanti, namun tetap dia akan mendapatkan balasan terbaik di kehidupan dunia. Namun yang kita harapkan bukan cuma balasan di dunia, balasan dunia dan akhirat. Makanya bakti kepada kedua orang tua tanpa disertai taat itu tidak berarti di akhirat nanti. Seperti kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak berbakti kepada kedua orang tua, maka itu pun tidak ada manfaatnya. Seseorang yang bernama Umar bin Marrah al-Juhani, laki-laki ini datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Dalam riwayat Bukhari dia sampaikan, ya Rasulullah, inni sallaitu fardhi, aku ni jalankan salat farduku ya Rasulullah, aku jalankan. Wa sumtu saumi, dan aku puasa juga ya Rasulullah di bulan Ramadan. Wa addaitu zakah, aku bayar zakat juga ya Rasulullah. Aku menjalankan ibadah-ibadah ya Rasulullah. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar bin Marrah al-Juhani, pada saat engkau menjalankan salat 5 waktumu dan engkau berpuasa, engkau menunaikan ibadah haji, engkau berzakat, engkau melakukan ibadah-ibadah, maka engkau akan dikumpulkan bersama para anbiya, engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang saleh, engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah dan mereka pun mencintai Allah. Apa kata Nabi Muhammad di ujung kata-katanya? Malam ta'aqu walidaik, selama engkau tidak menyakiti atau tidak durhaka kepada kedua orang tuamu. Artinya dalam hadis yang sahih ini, Nabi menceritakan begitu hebatnya ibadah kita yang diterima oleh Allah ini bisa mengundang ridhonya Allah, mendatangkan kasih sayang Allah, hingga kita semuanya bisa menjadi ahli surganya Allah. Namun ada syarat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, syarat ibadah itu semua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Tapi kalau kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita, maka ibadah itu dianggap sia-sia ibadallah. Coba Anda lihat, berapa banyak orang-orang yang sekarang sudah tua namun masih harus capek di dalam kehidupan dunia. Berapa banyak orang-orang yang mungkin ibu bapaknya sudah meninggal, ziarah pun gak pernah dia lakukan, bersedekah pun atas nama ibu dan bapaknya gak pernah dia lakukan. Di saat mampu dan kekayaan begitu berlimpah, enggak pernah dia bangunkan sebuah tempat yang dimanfaatkan oleh umat, baik itu masjid, madrasah atau apapun yang dia hadiahkan untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Ini ibadallah, betapa jaf, artinya keras kepala pada diri kita sebagai anak-anak terhadap kedua orang tua kita. Ada orang berbicara, bagaimana saya berbakti kepada kedua orang tua saya sementara kedua orang tua saya selalu membuat saya marah, selalu menyampaikan sesuatu yang saya enggak senang, selalu mengatakan sesuatu yang saya enggak suka. Maka Anda harus teringat dengan cerita seorang sahabat, Abu Hurairah bersama ibundanya. Ibadallah, ingatlah suatu ketika Abu Hurairah datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menangis. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, inna ummi musyrikatun, sesungguhnya ibuku ini masih dalam keadaan musyrik. Ibuku bukan seorang muslimah, ibuku ada dalam kekufuran ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai Abu Hurairah, apa yang ingin kau ceritakan dengan tangisan itu? Abu Hurairah bercerita, ya Rasulullah, setiap kali aku mengajak ibuku untuk beriman kepada Allah dan beriman dengan kerasulanmu, tidak pernah dia meninggalkan dalam ajakanku itu mencaci dan memaki terhadapmu ya Rasulullah. Kata-kata yang begitu menyakitkan kepada diriku ya Rasulullah. Jadi ibunya Abu Hurairah ini setiap kali diajak begitu hebatnya menghina daripada Rasulullah ini, sampai-sampai Abu Hurairah katakan, begitu sakit hatiku ini ya Rasulullah saat dia menghina dan mencaci maki engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Abu Hurairah, dia adalah ibumu. Artinya apa? Walaupun dia menyakiti kita, dia tetap ibu kita. Walaupun dia mengatakan sesuatu yang sangat menyakitkan hati kita, dia adalah orang tua kita yang melahirkan kita, ibadallah. Coba Anda lihat apa yang Abu Hurairah ingat saat itu. Ya Rasulullah, doalah kepada Allah agar ibuku mendapatkan hidayah, ibuku mendapatkan iman,
ibuku masuk ke dalam agama Islam. Akhirnya Abu Hurairah disuruh mengangkatkan tangannya oleh Nabi. Seraya Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hidayah bagi Ummu Abi Hurairah atau ibunya Abi Hurairah. Apa yang terjadi ibadallah? Abu Hurairah masuk ke rumahnya, artinya pulang beliau, ketuk-ketuk pintu, langsung dibuka. Ibunya mengatakan, Abu Hurairah, Abdurrahman, kamu diam di pintu, jangan masuk dan jangan pergi. Akhirnya Abu Hurairah melihat kejadian aneh ini, ada apa ibuku kok seperti itu? Tiba-tiba ibunya mengambil alat, kalau bahasa kita handuk, kemudian ibunya mandi, kemudian ibunya bersolek diri, bersih-bersih, kemudian mengambil peralatan yang dia punya, keluar menghadap pintu dan menghadap adik anaknya yaitu Abu Hurairah. Ibunya langsung mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Hurairah langsung pergi berangkat ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangisan kebahagiaan, menyampaikan bahwa doa Nabi telah diijabah, ibunya telah masuk Islam. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Abu Hurairah, ini terjadi karena engkau berbakti kepada ibumu. Artinya ibadallah, kalau kita betul-betul berbakti kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, tidak akan pernah Allah melupakan bakti itu. Sehingga yang paling cepat Allah akan bayar adalah kita akan diberikan kehidupan bahagia di dunia dan kelak di akhirat pun akan berbahagia. Kalau mereka orang-orang kafir yang terus berbakti kepada kedua orang tuanya, mereka diberikan kebahagiaan-kebahagiaan dunia, masa kita orang yang beriman tidak? Sungguh kita akan diberikan lebih. Kenapa? Dunia dan akhirat kita akan diberikan kebahagiaan saat Anda membahagiakan kedua orang tua Anda. Maka oleh sebab itu ibadallah, melalui khutbah yang singkat ini saya mengajak diri saya pribadi dan mengajak semuanya, mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup, bahagiakan mereka, jangan pernah sakiti mereka, jangan pernah membuat sesuatu kekhawatiran besar terhadap orang tua kita. Berikan kebahagiaan dan ketenangan. Jangan sampai mereka, orang-orang yang berjasa begitu besar bagi kita, kita abaikan begitu saja. Kemudian apabila kedua orang tua kita sudah meninggal dunia, maka senantiasa berdoalah kepada Allah bagi mereka, berbuatlah kebaikan-kebaikan atas nama mereka, kemudian berziarahlah ke kuburan-kuburan mereka. Sungguh mereka di dalam kubur itu sendiri, tidak ada yang menemani. Maka apabila kuburan itu mendengar suara sendalnya seorang sahabat saat berjalan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu Rasul mengatakan, wahai sahabatku, sungguh ahli kubur ini mendengar suara sendal kita, maka bagaimana dengan suara kita yang kita berdoa kepada Allah di kuburan orang tua kita. Maka oleh sebab itu ibadallah, jadikanlah waktu-waktu tertentu apabila kuburannya sangat jauh, dan niatkanlah di setiap tahun baik sekali ataupun dua kali ataupun lebih banyak, agar kita mendapatkan keberkahan daripada kedua orang tua kita dan kita digolongkan orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.